Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sari Hayati, pada mata kuliah Hukum Bisnis. Baiklah, kita lanjutkan. Materi hari ini yaitu mengenai sistem hukum di Indonesia. Adapun tujuan materi pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu dapat memahami konsep dasar tentang hukum. Yang kedua, dapat memahami sistem hukum. Yang ketiga, dapat menjelaskan hukum bisnis. Yang keempat, dapat menguraikan sistematika hukum. Setiap negara tentu saja memiliki aturan hukum masing-masing yang mungkin dapat berbeda dengan negara lainnya. Pada materi hari ini memberikan gambaran mengenai betapa masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat Indonesia dengan penegakan hukum yang dijalankan. Penegakan hukum yang berlaku dinilai belum mampu mewujudkan apa yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari materi hari ini yaitu untuk memberikan pemahaman dasar seputar dengan sistem hukum yang ada di Indonesia, seperti yang terdapat yaitu sistem hukum di Indonesia yang terdiri dari konsep dasar hukum, sistem hukum, hukum bisnis, serta sistematika hukum. Pada konsep dasar hukum itu dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang dibuat sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai menurut Saliman dan Wirazimustan pada tahun 2020. Hukum dapat dibuat dengan dasar atau bersumber dari undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, perjanjian, dan doktrin. Hukum memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku masyarakat, dibuat oleh pihak yang berwenang, berisi perintah dan larangan, sifatnya memaksa, dan ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan. Adapun yang menjadi subjek dari hukum yaitu yang pertama, orang pribadi yang sehat rohani dan tidak sedang dalam pengaruh pengampuan. Kemudian yang kedua yaitu badan hukum. Selain dari subjek, ada pula objek dari hukum, yaitu benda berwujud dan tidak berwujud sesuai dengan KUH Perdata pasal 503 dan serta benda bergerak dan tidak bergerak sesuai dengan KUH Perdata pasal 504. Berdasarkan bentuknya, hukum dapat diklasifikasikan sebagai hukum tertulis yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan dan hukum tidak tertulis, di mana merupakan hukum yang masih hidup dan berkembang serta dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan berdasarkan isinya, hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur kekuasaan dan kewenangan penguasa serta mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Di sisi lain, hukum privat merupakan hukum yang hubungan antara orang satu dengan yang lainnya. Tentu saja berfokus pada kepentingan perseorangan. Ilmu pengetahuan yang mempelajari seputar tentang hukum disebut dengan ilmu hukum. Keberlangsungan usaha suatu organisasi bisnis dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang berasal dari internal maupun dari eksternal.
Faktor internal yang dimaksud yaitu dapat berupa kemampuan manajerial dari pengurus organisasi bisnis dalam menjalankan aktivitas organisasi bisnis, efektivitas kegiatan produksi, hubungan antara departemen di dalam organisasi, dan lain sebagainya. Di sisi lain, keberlangsungan organisasi bisnis juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal perusahaan, seperti kondisi politik dan hukum, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Sehingga hukum sebagai salah satu faktor eksternal dapat mempengaruhi organisasi, bahkan mulai dari pendirian organisasi yang sudah ada aturannya dan prosedur yang harus dipatuhi dan dijalankan. Sistem hukum merupakan sistem keseluruhan yang terdiri dari macam-macam kegiatan. Menurut Saliman dan Wirazil-Mustan tahun 2020, sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berinteraksi, yang memiliki fungsi masing-masing dan merupakan kesatuan yang utuh, serta adanya sesuatu yang membatasi lingkungan internal dengan eksternal. Setelah mengetahui makna dari sistem, maka kita dapat mengartikan sistem hukum sebagai suatu tatanan yang teratur dari berbagai unsur menjadi suatu keharusan yang saling menguatkan untuk mencapai sebuah tujuan. Sistem hukum mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum. Substansi hukum merupakan aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum. Di Indonesia dikenal adanya hukum material dan hukum formil. Struktur hukum adalah institusionalisasi dari entitas-entitas hukum, sedangkan budaya hukum merupakan sikap dan tata nilai yang berhubungan dengan tingkah laku bersama yang berkaitan dengan hukum dan lembaga-lembaganya. Pada konteks Indonesia, seperti yang dinyatakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional atau sering dikenal dengan BPAHN, sistem hukum memiliki beberapa unsur seperti materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum, dan pendidikan hukum. Pada materi hukum, di dalamnya biasanya mencakup perencanaan, pembentukan, penelitian, dan pengembangan hukum. Pada aparatur hukum, yaitu pihak-pihak yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penyuluhan, penerapan, penegakan, dan pelayanan hukum. Kemudian pada sarana dan prasarana hukum berkaitan dengan segala sesuatu yang bersifat fisik. Kemudian pada budaya hukum, yaitu budaya yang dianut oleh seluruh pejabat dan warga negara dari suatu negara. Kemudian pendidikan hukum, dengan adanya ilmu-ilmu hukum yang tingkatannya lebih tinggi, itu akan memperkaya pendidikan hukum. Hukum bisnis dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian maupun dari perikatan yang terjadi di dalam praktek bisnis seperti yang dikatakan oleh Saliman dan Wirazil-Mustan pada tahun 2020. Oleh karena itu, hukum bisnis dapat dijadikan sebagai sumber informasi rujukan bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya, juga untuk menyelesaikan sengketa yang dialami. Adanya hukum bisnis ini bertujuan agar dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, wajar, dan dinamis, serta
mampu mengurangi potensi risiko yang menyebabkan kerugian di kemudian hari. Hukum dan bisnis ibarat dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Hal ini dikarenakan pada setiap bisnis pasti akan melakukan perjanjian bisnis, dan dalam perjanjian bisnis akan melibatkan aspek hukum yang menjamin bahwa kesepakatan yang telah dilakukan dapat dijalankan sesuai dengan hak kewajiban masing-masing. Adapun sumber dari hukum bisnis dapat berupa yang pertama KUH Perdata, di mana di sini mengatur hubungan atas kebendaan maupun antara perorangan dan badan hukum. Kemudian yang kedua KUHP Pidana, di mana di sini nantinya akan mengatur terkait tindak pidana dalam bisnis. Berikutnya yang ketiga yaitu KUH Dagang, di mana di sini nantinya akan mengatur permasalahan perdagangan secara khusus, di mana belum diatur di dalam KUH Perdata. Kemudian yang terakhir yang keempat yaitu peraturan lainnya, yaitu peraturan-peraturan lain di luar KUH Perdata, KUH Pidana, dan KUH Dagang. Misalkan seperti undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, dan lain sebagainya. Secara sederhana, hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik seperti yang dijelaskan sebelumnya, hukum publik itu diartikan sebagai hukum yang mengatur wewenang dan kekuasaan penguasa serta mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan negara. Hukum jenis ini biasanya berfokus pada masalah kemaslahatan bersama ataupun kepentingan bersama. Adapun yang termasuk di dalam hukum publik yaitu hukum tata negara, hukum pajak, hukum pidana, dan hukum administrasi negara. Yang kedua yaitu hukum privat. Hukum privat itu dapat diartikan sebagai hukum yang berhubungan dengan antara orang satu dengan yang lainnya, di mana di sini nantinya akan berfokus pada kepentingan perseorangan. Fokus pengkajian hukum ini cenderung pada masalah hubungan pribadi ataupun individu. Adapun yang termasuk hukum privat yaitu hukum perdata, hukum dagang. Oke, demikian materi hari ini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.